Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekspresi seni, inspirasi diri. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alfa Azura. Saya bersekolah di SMP Negeri 16 Banda Aceh. Di sini saya ingin menceritakan sebuah cerita dengan penuh misteri. Cerita ini berjudul Misteri 1990, karya Alfa Azura. Pada tahun 1990, hiduplah masyarakat kecil di sebuah desa yang damai tetapi sangat terpencil. Di desa kecil itu terdapat 16 bangunan kayu yang dijadikan mereka sebagai tempat sederhana untuk mereka hidup. Pada masa itu, desa itu tidak memiliki listrik sama sekali, sehingga waktu malam tiba, mereka hanya memakai sebuah lampu minyak tanah. Dan begitu juga dengan anak-anak di sekitar itu. Mereka saat belajar mengaji itu hanya memakai cahaya sederhana itu. Tepat tiba jam 5 pagi, mereka bangun dan pergi ke sekolah dengan jarak 1 kilo perjalanan menggunakan kaki. Suatu malam yang mencekam, tiba-tiba datang sekelompok orang asing yang bahkan tidak dikenal oleh masyarakat di situ. Lalu sekelompok orang itu datang dan bertanya pada salah satu masyarakat, "Adakah Bapak Yusuf di antara kalian?" Terus masyarakat balik bertanya, "Ada apa dengan Bapak Yusuf?" Lalu sekelompok orang itu menjawab, "Kami butuh Bapak Yusuf karena ia pandai berbahasa Indonesia." Kemudian Bapak Yusuf dibawa paksa oleh mereka. Lalu seketika masyarakat di desa itu ricuh, ribut, segalanya. Hari-hari selanjutnya Bapak itu terus dibawa untuk mengikuti operasi darurat militer. Tahun ke tahun, Bapak itu terus dimanfaatkan oleh sekelompok orang itu. Padahal Bapak itu hanya seorang warga biasa yang fasih dalam berbahasa. Meskipun dia sedang berada dalam situasi sulit, Bapak itu tetap melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat 5 waktu. Kemudian Bapak itu mengajak sekelompok orang itu untuk melakukan ibadah kepada Tuhan. Seperti biasa, sekelompok orang itu lalu mengikuti ajakan Bapak itu. Setelah jam operasi selesai, kemudian dengan liciknya mereka mengunci Bapak Yusuf di sebuah ruangan yang pengap. Lalu Bapak Yusuf tidak bisa berdaya membuat apapun. Ia kemudian hanya berdoa, berzikir terus-menerus di dalam ruangan itu. Kemudian ada keajaiban dari Tuhan. Bapak Yusuf tiba-tiba mendapatkan sebuah kekuatan menarik, yaitu kekuatan menghilang dan kekuatan membelah besi. Saat itu juga Bapak itu menggunakan kekuatannya secara sangat pelan-pelan. Bapak itu melihat situasi, apakah para sekelompok itu masih melihatnya. Kemudian Bapak itu pergi ke pintu lalu membelah gemboknya. Setelah itu ia menggunakan kekuatan keduanya, yaitu kekuatan menghilang. Kemudian ia berhasil lari dari ruangan itu dan ia berhasil pulang ke rumah dengan selamat. Kemudian para warga pun senang dengan kepulangan Bapak Yusuf. Lalu desa itu menjadi damai kembali seperti sedia kala. Tibalah pada tahun 2000-an. Pada hari itu semuanya terlihat baik-baik saja. Namun seketika masyarakat di situ terpelongo melihat sekelompok orang yang tahun kemarin datang lagi ke desa itu. Lalu dengan takut mereka tertunduk di hadapan mereka.
Lalu sekelompok orang itu mengeluarkan sebuah senjata pada masing-masing mereka. Lalu masyarakat di situ terlihat sangat takut, dan ternyata tujuan mereka datang ke situ lagi adalah untuk mengusir masyarakat di desa itu. Lalu demi menyelamatkan dirinya, masyarakat itu terpaksa harus pindah ke kota terdekat. Sayangnya anak-anak di desa itu putus sekolah, tapi mereka tidak menyerah. Mereka di kota baru mereka itu selalu melakukan sholat sunat tolak bala setiap sehabis maghrib secara rutin selama 2 bulan. Subhanallah, dahsyatnya doa mereka, Allah ijabahkan. Lalu gara-gara doa mereka itu, mereka kembali lagi ke desa mereka yang mereka cintai. Beberapa bulan kemudian, desa itu menjadi damai seperti biasanya. Namun, masih banyak masyarakat yang merasa trauma karena kejadian tahun lalu. Namun mereka tetap melakukan kegiatan seperti biasanya, tapi mereka harus sangat berhati-hati. Suatu hari, adik dari Bapak Yusuf sedang memotong rumput liar untuk memberi peternakannya. Namun, sayangnya dari arah belakang terdapat peluru yang melayang ke arah tubuhnya lalu menembus ke tubuhnya itu. Lagi dan lagi ditembakkannya terus-menerus. Entah dari mana peluru itu datang, kita tidak tahu, tapi yang jelas bapak itu sekarang sudah mati di tempat. Kemudian setelah kejadian itu, masyarakat di desa itu diusir paksa. Tidak tahu tujuannya, mereka terus berjalan sehingga menemukan sebuah kampung. Setelah desa itu ada kampung terdekat. Kemudian mereka mengungsi sementara di situ, sekalian membawa jenazah yang tadinya meninggal gara-gara tembakan itu. Hari demi hari desa kecil itu telah mati. Tiba-tiba musibah yang tidak mereka harapkan datang di kota besar, yaitu merupakan tsunami dahsyat yang menghabiskan semua kota itu. Namun dari kejadian itu, desa kecil yang telah mati itu mendapatkan perdamaian meskipun desanya sudah tidak bisa dipakai lagi. Mereka merasa sangat senang karena bisa mendapatkan perdamaian. Itu saja cerita dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.